Halo Bapak Ibu, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Belajar dan Berbagi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Halo Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik, siswa-siswi SMP Negeri 1 Atap Webelo. Selamat datang kembali di channel Belajar dan Berbagi. Hari ini kita akan kembali membahas soal-soal ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022, yakni nomor 16 sampai nomor 20 yang akan kita bahas. Oke, untuk soal nomor 1 hingga nomor 15 itu sudah saya bahas pada pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga. Dan link videonya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Oleh karena itu, silakan jika teman-teman atau adik-adik yang membutuhkan, silakan lihat deskripsinya dan klik video yang ada di bagian deskripsi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 16 hingga nomor 20 berikut ini. Soal nomor 16. Harga 2 pasang sepatu dan 3 pasang sandal adalah 270.000. Sedangkan harga 3 pasang sepatu dan 4 pasang sandal dengan model yang sama adalah 390.000. Harga 4 pasang sepatu dan 5 pasang sandal adalah 210.000, 450.000, 510.000, 570.000. Oke, ini adalah bentuk persamaan linear ya. Di sini kita misalkan sepatu itu adalah X ya, sepatu adalah X dan sandal adalah Y, maka kita bisa buat kalimat ini ke dalam model matematika. Ya, yang pertama 3X, yang pertama 2X ya, 2 sepatu tambah 3 sandal 3Y. Sama dengan berapa? Sama dengan 270.000. Lalu persamaan yang kedua, ada 3 pasang sepatu berarti 3X tambah 4 pasang sandal berarti 4Y. Sama dengan berapa hasilnya? 390.000. Oke, pertanyaannya harga 4 pasang sepatu dan 5 pasang sandal. Oke, di sini kita menggunakan metode eliminasi dan juga substitusi. Kita eliminasikan terlebih dahulu. Atas saya kali 3, bawah saya kali 2. Tujuannya supaya apa? Salah satu variabel yang ada di sini bisa hilang atau sama dengan 0. Baik, kita kalikan. 2X kali 3 sama dengan 6X. 3Y kali 3 sama dengan 9Y. 270 kali 3 sama dengan 810.000 ya. Tinggal kita kalikan seperti ini. 3 kali 27 sama dengan 81, tinggal ditambah dengan 40 ya. Jadi 810.000. Yang bawahnya 3X kali 2 sama dengan 6X, 4Y kali 2 itu 8Y, dan 39 kali 2 sama dengan 78. Jangan lupa tambahkan 40 yang ini. Jadi 780.000. Oke, kita kurangkan. Kita kurang 6X kurang 6X itu 0. 8Y kurang 9Y kurang 8Y, yaitu 1Y. Nah, dan kanannya 810 kurang 780 sama dengan 30.000 ya. Tinggal hitung ya. 0 semua, tinggal 81 kurang 78 sama dengan 3. Maka Y sama dengan 30.000. Oke. Ternyata Y di sini harganya 30.000 ya. 1Y 30.000 ya. Artinya 1 pasang sepatu itu harganya 30.000. Oke, sekarang kita substitusi nilai Y yang ini yang barusan kita peroleh ke salah satu persamaan. Misalkan saya masukkan ke persamaan yang pertama. 2X tambah 3Y sama dengan 270.000. Di sini saya ganti nilai Y dengan 30.000. Dan hasilnya seperti ini. 2X tambah 3 kali 30.000 sama dengan 270.000. 2X tambah 90.000 sama dengan 270.000.
maka 2x sama dengan 270.000 kurang 90.000. 2x sama dengan 180.000, maka x sama dengan 180 bagi 2, sama dengan 90.000. Nah, kita peroleh harga satu pasang sepatu yaitu 90.000 dan harga satu pasang sandal yaitu 30.000. Maka harga 4 pasang sepatu dan 5 pasang sandal sama dengan 4 kali 90, yaitu sama dengan 360.000, ditambah dengan 5 pasang sandal 5 kali 30.000, yaitu 150.000. Berapakah harus dibayar? Kita jumlahkan sama dengan 510.000. Jawabannya ada pada alternatif C. Oke, soal nomor 17. Diketahui panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku 10 cm. Sedangkan panjang kedua sisi siku-sikunya berbeda 2 cm. Luas daerah segitiga tersebut adalah 24 cm kuadrat, 36 cm kuadrat, 48 cm kuadrat, 60 cm kuadrat. Di sini saya gambarkan segitiga seperti ini dan mempunyai sisi miring 10 cm. Kita tahu luas segitiga rumusnya setengah alas kali tinggi atau alas kali tinggi per 2. Ya. Alas kali tinggi per 2. Di sini ini adalah alas dan ini yang tinggi dan ini sisi miringnya. Untuk alas dan tinggi ini belum kita ketahui berapakah alasnya, berapakah tingginya. Tentunya kita tidak bisa mendapat hitung luas. Dapat menghitung luas karena alas dan tingginya belum kita ketahui. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita misalkan alas atau tinggi di sini adalah x, maka alas sama dengan x kurang 2 karena selisihnya adalah 2 cm. Kalau ini 10 maka ini 8. Kalau ini 12 maka ini 10. Seperti itu ya. Karena ini selisihnya 2. Kalau di sini x maka di sini x kurang 2. Oke, kita gunakan teorema Pitagoras untuk mencari sisi alas dan tegak ini dari sisi miring yang sudah kita peroleh, yang sudah ada dalam soal. Rumus Pitagoras, kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat sisi tegak sisi alas tambah kuadrat sisi tegak, atau kuadrat sisi tegak tambah kuadrat sisi alas. Oke, kita lihat kuadrat sisi miring ini 10 ya, berarti 10 kuadrat sama dengan tinggi kuadrat, ya, tinggi x. Atau ini duluan alas kuadrat, kuadrat sisi alas, berarti x kurang 2 dipangkatkan 2, seperti ini. X kurang 2 pangkat 2 ditambah dengan kuadrat sisi tegak yaitu x kuadrat. Oke, kita hitung, kita jabarkan seperti ini. 10 kuadrat sama dengan 100. X kuadrat pangkat 2, x kuadrat, x kurang 2 pangkat 2, x kurang 2 kali x kurang 2. Jangan lupa masih ada 1x di belakang tambah x kuadrat yang ini. 100 sama dengan x kali x itu x kuadrat, x kali x, x kuadrat, x kali min 2, min 2x, min 2 kali x, min 2x, min 2 kali min 2, 4. Lalu tambah x kuadrat. Oke, 100 kurang 4 yaitu 96 sama dengan x kuadrat tambah x kuadrat, 2x kuadrat, min 2x kurang 2x sama dengan min 4x. Ya. Lalu kita ubah ini menjadi 0. 2x kuadrat kurang 4x kurang 96 sama dengan 0. Kita rubah persamaan ini sama dengan 0. Dan ini bisa kita sederhanakan dengan 2. 2x kuadrat bagi 2 sama dengan x kuadrat. 4x bagi 2 min 2x. Dan 96 bagi 2 sama dengan min 48 dan terakhir sama dengan 0. Oke, di sini kita faktorkan. Faktorkan seperti ini. Kita cari dua buah angka yang jika dijumlahkan sama dengan min 2 dan jika dikalikan sama dengan min 48. Di sini kita dapat 6 dan min 8. Min 6 tambah min 8, ya 6 kurang 8 itu min 2. 6 kali min 8 min 48. Jadi pas ya. Maka di sini untuk yang pertama x tambah 6 sama dengan 0, maka x sama dengan min 6.
Dan di kanan, X kurang 8 sama dengan 0, maka X sama dengan 8. Nah, kita dapat 2X di sini, min 6 dan min 6 dan 8. Tetapi kita ingat bahwa jarak ataupun panjang itu harus selalu bernilai positif. Maka kita gunakan X sama dengan 8. Nah, X8, kita ganti ini tinggi sama dengan 8. Karena tinggi 8, maka alasnya 8 kurang 2, yaitu sama dengan 6. Seperti itu. Nah, di sini sudah kita peroleh nih, luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Alas sudah ada, tinggi juga sudah ada. Tinggal gampang, luas sama dengan 6 kali 8 per 2 sama dengan 48 bagi 2 sama dengan 24. Jadi jawabannya ada pada alternatif A. Oke, soal nomor 18. Perhatikan gambar berikut ini. Panjang garis singgung RS, ya ini garis singgung persekutuan luar, pada lingkaran di atas adalah 40, 50, 70, 80. Ini adalah garis singgung persekutuan luar. Kita punya rumus seperti ini. SR sama dengan PQ kuadrat kurang R besar kurang R kecil pangkat 2. Saya ulang ya. SR sama dengan akar dari PQ kuadrat kurang R besar kurang R kecil pangkat 2. Ini saya ambil dari gambar di samping ya, SR yaitu garis singgung lingkaran luarnya, lalu PQ itu jarak pusat dari lingkaran pertama ke lingkaran kedua, dan R besar itu jari-jari lingkaran yang besar yang pertama, R kecil jari-jari lingkaran yang kecil. Baik, kita langsung saja masukkan angka-angkanya. PQ ada pada gambar yaitu 74. Kita ganti 74 di sini. Lalu R besar yaitu 37. Kita ganti 37 dan R kecil sama dengan 13. Sehingga kita lanjut seperti ini. 74 kuadrat kurang 37 kurang 13 yaitu 24. Jangan lupa kita pangkatkan 2. Sama dengan 74 kuadrat, 74 kali 74 hasilnya 5476, dan 24 kali 24 sama dengan 576. Maka SR sama dengan akar dari 5476 kurang ini hasilnya adalah 4900. 4900, maka SR sama dengan 70 karena 70 kali 70 sama dengan 4900. Baik. Maka selesai di sini SR sama dengan 70 cm. Jawabannya ada pada alternatif C. Oke, soal yang berikut soal nomor 19. Diketahui suatu taman berbentuk lingkaran dengan luas 1386 cm kuadrat. Diameter taman tersebut adalah 21, 35, 42, 49. Ini ada sebuah taman berbentuk lingkaran. Dan di lingkaran itu kan ada yang namanya titik pusat. Yang ada di tengah-tengah lingkaran disebut sebagai pusat lingkaran. Lalu selain titik pusat lingkaran ada yang disebut sebagai jari-jari, yaitu garis atau jarak dari titik pada lingkaran ke titik pusat, ya, atau jarak dari titik pusat ke titik pada lingkaran. Baik, ini jari-jari. Apakah hanya ini? Masih banyak. Bisa dari sini, bisa juga dari bawah seperti ini, bisa juga dari sini. Ini semua disebut sebagai jari-jari. Ini jari-jari, ini juga jari-jari. Ya. Jadi tidak selama hanya ini saja atau hanya ini saja. Masih banyak. Baik. Kita ketahui bahwa diameter sama dengan 2 kali R, 2 kali jari-jari. Kita mau hitung diameter bagaimana? Jika R-nya belum kita ketahui. Tetapi di sini yang kita ketahui dari soal adalah luas lingkaran. Ya. Diameter di sini kita lihat, diameter 2 kali jari-jari. Nah ini, kita lihat panjang dari sini ya. Nah, ini disebut sebagai diameter, ini juga diameter yang menghubungkan 2 kali jari-jari. Diameter itu jarak atau panjang
dua buah titik pada lingkaran melalui garis tengah atau melalui titik tengah. Itu disebut sebagai diameter. Kalau tidak melalui titik tengah, maka bukan diameter. Ya. Jadi di sini kita menggunakan rumus luas lingkaran. Luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat. Itu rumusnya. Dan untuk pi sendiri, kita punya dua. Bisa 3,14, bisa 22/7. Kita gunakan yang mana? Tergantung dari nilai R. Kalau R-nya kelipatan 7, maka kita gunakan 22/7. Tetapi kalau ke R-nya bukan kelipatan dari 7, maka kita gunakan pi sama dengan 3,14. Baik, kita lanjut di sini. Luas lingkaran tadi sudah diketahui di soal, yaitu 1386 pi r kuadrat. Karena ini bisa bagi 22, maka langsung saya gunakan 22/7. Seperti ini. Dan saya balik, 1386 sama dengan 22/7 kali pi kali r kuadrat. Jadi seperti ini, atau kalau bingung seperti ini kita kalikan saja begini ya. 1386 kali 7 bagi 22. Saya bagi 22 seperti ini, maka ini tinggal 63. 63 kali 7 sama dengan 441 sama dengan R kuadrat. Maka R sama dengan akar dari 441. Berapa hasilnya? Akar 441 hasilnya adalah 21. Maka R sama dengan 21 atau jari-jari sama dengan 21. Diameter tadi sama dengan 2 kali R. Maka diameter sama dengan 2 kali 21 sama dengan 42 cm. Jawabannya ada pada alternatif C. Oke, soal yang terakhir, soal nomor 20. Pak Surya memiliki sebidang tanah yang berbentuk seperti pada gambar di arsir. Seperti ini. Luas tanah yang dimiliki Pak Surya adalah, alternatifnya teman-teman adik-adik bisa lihat sendiri yang ada dalam soal. A itu 2348 meter kuadrat, B 2304 meter kuadrat, C 1929 meter kuadrat, D 1292 meter kuadrat. Kita perhatikan taman ini sebenarnya berbentuk adalah persegi dengan ukuran 40 kali 40. Ya kan? 40 kali 40. Namun taman yang berbentuk persegi ini mungkin saja 1/4 bagiannya ini yang di pojok sini yang bentuknya 1/4 lingkaran itu mungkin miliknya tetangga. Begitu pula di bagian atas miliknya tetangga sehingga bentuknya sisa seperti ini. Jadi untuk menghitung luas tanah Pak Surya ini, kita kurangkan. Hitung seluruh luas persegi dikurangi dengan luas setengah lingkaran. Ya, luas setengah lingkaran. Kenapa setengah lingkaran? Karena di sini ada 1/4, di atas juga 1/4. Jika dijumlahkan menjadi 1/2 atau setengah. Jadi baik, yang pertama kita akan hitung luas persegi. Luas persegi yaitu sisi kali sisi. Di sini kita tahu panjangnya 40 ya, 14 tambah 26, 40. Bawah juga 14 tambah 26, 40. Jadi 40 kali 40 sama dengan 1600 meter kuadrat. Meter kali meter, meter kuadrat. Dan yang berikut luas setengah lingkaran. Setengah lingkaran berarti 1/2 kali dengan luas lingkaran pi r kuadrat. Oke, 1/2 kali 22/7 kali r kuadrat, 14 kali 14. Di sini saya gunakan 22/7 karena 14 ini adalah kelipatan dari 7 atau habis dibagi 7. Saya coret seperti ini. 22 bagi 2 tinggal 11. 14 bagi 7 tinggal 2. Dan sisanya 14 dikali seperti ini. Dan hasilnya 11 kali 2 kali 14 sama dengan 308. Ya, ini luas tengah lingkaran. Maka luas tanah Pak Surya berarti 1600 ya. 1600 kurang dengan 308. Hasilnya adalah 1292 meter kuadrat. Oke Bapak Ibu teman-teman semua, demikian yang dapat saya bahas
pada pertemuan kali ini, dan sampai jumpa lagi pada video pertemuan yang kelima. Dan jangan lupa bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman adik-adik semua bisa mendapat notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.